Halo semuanya, selamat datang di Also Fintech. Di pasaran itu ada dua jenis TWS yang cukup umum. Yang pertama model in-ear yang ada karet penyumpelnya di kuping kita. Contoh yang pernah kita review yaitu Indifier X3 Lite. Yang kedua yang half ear, yang biasanya dia nggak ada karetnya. Yang paling populer itu modelnya yang punyanya Apple, yaitu Apple AirPods. Tapi contoh yang kita pakai di sini yaitu Indifier X2. Kalau ditanya bagusan mana, menurut saya keduanya punya kelebihannya masing-masing. In-ear monitor itu karena modelnya nyumpel di kuping dan mengisolasi suara luar, membuat kita bisa fokus untuk dengerin suara musik yang kita dengar. Kita bisa dengerin suara bass, treble, vokal dengan cukup baik karena nggak ada suara luar yang masuk ke telinga kita. Jadi suara yang dihasilkan oleh in-ear monitor ini bisa diterima telinga kita tanpa adanya suara tambahan dari luar. Ya walaupun nggak 100% menghambat suara dari luar, tapi paling nggak sebagian besar itu udah diredam oleh karet-karet ear tipsnya. Jadi saran saya untuk kalian yang baru beli in-ear, pastikan sekalian coba dulu fitting karena biasanya di dalam box itu ada 3 ukuran ear tips yang dikasih. Ada yang small, ada yang medium yang biasanya itu langsung ketempel ya di TWS-nya, dan juga ada yang large. Jadi sebelum kalian singkirin ear tips lainnya yang ukuran yang lainnya, pastikan kalian cobain dulu semua ukurannya, cari yang paling pas. Karena fitting ini bisa mempengaruhi kenyamanan saat kalian memakai dan juga bisa memaksimalkan blocking suara supaya lebih kendap. Jadi bisa membuat experience keseluruhan itu menjadi lebih improve lagi. Bahkan mungkin beberapa merasa, kok suaranya sekarang jadi lebih bagus. Padahal cuma ganti ear tips. Jadi tipe in-ear ini cocok banget untuk kalian yang pingin dengerin musik itu sampai bener-bener dengerin sambil menghayati gitu. Biar kalian bisa menghayati suara musiknya. Jadi kalian nggak denger suara dari luar karena suara dari luar itu semuanya diblok. Dan kalian bisa fokus untuk dengerin musiknya aja. Half ear di sisi lain itu nggak ngeblok suara dari luar. Suara dari luar bisa tetap kedengeran sambil dengerin musiknya. Membuat kita bisa dengerin musik tapi kita tetap aware gitu dengan keadaan sekitar. Nah ini cocok banget untuk kalian yang sering misalkan lari pagi di depan komplek, jogging, kalian komuter, naik KRL, naik bis. Jadi kalian bisa denger suara sekitar juga, apa yang terjadi di sekitar, dan kalian bisa tetap juga dengerin suara musiknya di saat yang bersamaan. Bahkan mungkin sambil naik motor mungkin bisa juga pakai TWS ini, tapi itu nggak disarankan sih ya. Jadi untuk kalian yang sering pakai headset TWS itu sambil jalan aktivitas di luar ruangan gitu ya, saya sangat merekomendasikan model yang half ear dibandingkan model yang in-ear. Tapi yang jual model half ear ini nggak sebanyak model in-ear. Jadi nggak terlalu banyak gitu pilihannya. Di harga 200 ribuan saya udah coba ya, salah satunya yaitu Indifier X2 yang suaranya bisa dibilang sih masih menengah ke bawah lah ya. Tapi di harga 300 ribuan, kalau untuk kalian yang pingin dengerin suara half ear tapi tetap bagus suaranya, saran saya kalian beli Apple AirPods yang masih pakai kabel Type-C. Nah itu suaranya bagus, tapi masalahnya masih pakai kabel gitu ya. Dimana sekarang udah pakai TWS semua, ini masih pakai kabel. Tapi untuk di harga 300 ribuan itu adalah salah satu rekomendasi saya kalau kalian pingin cobain half ear yang suaranya cukup bagus. Jadi kalau ditanya bagusan mana? Ya sesuai kondisi sekali lagi. Kalau kalian sedang di rumah, di kantor, mau dengerin musik sampai ke akar-akarnya semuanya, instrumennya kedengeran jelas, kalian nggak mau denger suara sekitar, kalian cuma pengen dengerin musik aja gitu, ya belinya yang seri in-ear. Tapi kalau kalian pakai headset, TWS, sambil komuter, jalan di luar, lari pagi, jalan kaki gitu di trotoar gitu, mau kemana, misalkan mau ke warung gitu, mau nunggu kereta ya menurut saya yang cocok ya tipe yang half ear. Masalahnya kalau kalian lagi di stasiun pakai in-ear nggak kedengeran, misalkan kereta kalian udah mau datang gitu, jadi bermasalah juga ya. Jadi saran saya kalau kalian lagi di luar ruangan pakainya yang tipe half ear. Tapi walaupun ya sebenarnya ada juga beberapa in-ear kelas atas yang ada fitur-fitur kayak misalkan transparency mode, di mana kita bisa dengerin juga suara sekitar tapi kita pakai in-ear dan kita bisa aktifin dan nonaktifin fiturnya. Tapi biasanya harganya mahal ya, di atas 1 jutaan yang ada fitur-fitur seperti itu. Dan ya ngapain ngeluarin 1 jutaan gitu kalau ternyata yang 300 ribuan itu secara pasif udah ada gitu. Kalian bisa dengerin suara sekitar gitu. Tapi ya ini fitur tambahan aja sih kalau kalian tetap mau dengerin suara bagusnya in-ear gitu.
tapi kadang butuh juga dengerin suara sekitar. Itu aja menurut saya perbedaan utama ya. Apa bedanya half ear sama in ear? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan aja tulis nih kolom komentar. Kali aja komentar kalian bagus dan orang lain yang baca komentar kalian itu bisa tahu perbedaan apa lagi antara in ear dan juga half ear. Kalau kalian masih punya saran, tulis aja di kolom komentar. Mungkin aja kalau kalian punya pertanyaan juga ya, tulis aja di kolom komentar. Kali aja pertanyaan kalian bagus, kita akan buat videonya. Saya akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Itu aja dari Alsofintek untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video lainnya. Dah.